Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, disembah. Dan biarlah pujian penyembahan kita di tahta kemuliaan bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, menikmati kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Menikmati kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kami seumur hidup kami. Sebab untuk pagi hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Haleluya, haleluya. Saat ku bangun, Rohmu bekerja, saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja, saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat menyembahmu, Rohmu bekerja, saat Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
memandang ketulusanmu, satu sebab ku rasakan kehadiran Tuhan, ku angkat hati, ku pandang ketulusanmu, satu sebab ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus. Kami menyembah, sebab Engkau Allah yang dipuji disembah, Allah yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Allah, mulialah namamu Yesus. Ajaib, ajaib, kami memuji, kami menyembah,
Terpujilah namamu, terpujilah namamu selamanya, selamanya. Layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib mulialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Kau sanggup melakukan segala perkara. Engkau yang mampu menolong kami, Tuhan. Dengan kuasa-Mu yang tak terbatas, Kau dapat lakukan segala perkara. Sebab kami terus berharap hanya kepada-Mu, percaya hanya kepada-Mu, menanti-nanti Kamu. Sebab Kau penolong yang ajaib, penolong yang dahsyat. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau luar biasa, Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Amin. Ajaib Tuhan. Syukur
Terima kasih. Terima kasih. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Sebab Engkaulah perlindungan yang teguh bagi kami. Sebab Engkau kota benteng. Kami aman di dalam. Sekalipun sekeliling kami musuh mengepung, kami tetap tinggal tenang di dalam. Sebab Kau pembela kami. Engkau yang berperang ganti kami. Kau yang beri kemenangan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Ya Allah yang seperti-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Sekalipun badai menerpa sekeliling kami. Kami aman di dalam-Mu. Di dalam naungan-Mu. Haleluya. Haleluya. Dengan sayap-Mu dengan kuasa-Mu. Jadi mereka katakan itu. Dengan sayap-Mu. Amin.
saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu tanpa terkejar atas semesta. Ku takkan kau akan ku dengan sayapmu yang tahu dengan kuasamu. Saat badai menggelora, ku akan terbang bersamamu tanpa raja atas semesta. Ku tegas kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu Bapa kau raja atas semesta. Ku tegas kau ku tegas ku tegas kau Tuhanku. Sungguh karena Engkaulah satu-satunya Allah dan Engkau adalah Allah. Hati kami tenang di dekatmu. Hati kami tenang tinggal bersamamu. Sebab Engkau perlindungan bagi kami, kota benteng yang teguh. Kami aman di dalammu. Dan kami mau terus berpegang teguh pada janji-janji firman. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Supaya kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Selamat pagi semua teman-teman. Pagi. Kita jumpa lagi dan kita akan terus lanjut. Bersyukur hari ini juga aku diberi kesempatan dan juga boleh menyampaikan bagian yang kita terus baca setiap harinya. Hari ini kita baca lanjutin Hosea 10 ya teman-teman. Hukuman karena penyembahan berhala. Saya membaca ini ayat pertama sampai ke 4. Sebentar ya teman-teman. Ini saya baca ayat 1 yang sampai ke 4. Saya ada bagi beberapa bagian supaya kita langsung bisa mengerti sebenarnya kemana. 1 sampai 4 itu tentang bangsa Israel yang betul-betul kurang ajar, aku bilang. Keberanian mereka yang keberanian mereka yang bersikap kurang ajar bagi saya di sini. Nah, tapi nanti dibagi lagi di ayat ke-5 sampai yang ke-8, bagaimana juga
menyatakan tentang bahwa bangsa Israel akan dihancurkan, akan juga menerima sebuah hukuman. Dan seterusnya yang bahwa yang ke-9 dan seterusnya bahwa Tuhan kecewa, tapi di situ juga Tuhan memberikan kesempatan. Sebenarnya di sini dari isi daripada Hosea itu sendiri. Nah, kita sudah tahu setidaknya at least kerangka dari Hosea 10 itu seperti apa. Yuk kita baca 10. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, dia makin dibuatnya mesbah-mesbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mesbah-mesbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita? Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur ladang-ladang, di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Ben Awen. Sungguh rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu, Israel akan menanggung malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan, rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan Awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mesbah-mesbahnya, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, timbunilah kami, dan kepada bukit-bukit, runtuhlah menimpa kami. Kita lanjut sampai selesai ya. Tuhan kecewa kepada Efraim. Tuhan kecewa ya. Sejak hari Gibea engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidaklah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea. Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka. Apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, dan aku ini menyayangi. Tengkuknya elok, aku memasang Efraim. Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru. Sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan, oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan, seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremukan, demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel. Oleh karena dahsyatnya kejahatanmu, pada waktu fajar akan dilenyapkan sama seperti Raja Israel. Hosea 10 ini tetap menceritakan bagaimana tentang keadaan Israel ya, Efraim. Di sini aku waktu ngebaca yang pertama aja pun ngerasa memang ya benar ya. Bukan saja sebenarnya kepada bangsa tapi inilah manusia. Sebenarnya kalau dosa itu sangat mengerikan. Ketika sudah kita melakukan dosa demi dosa, memang kita akan jauh daripada Tuhan. Jauh daripada Tuhan. Di ayat pertama saja pun sudah menceritakan, makin apa yang kita buat, makin kita akan mendukakan Tuhan. Ayat-ayat pertama di Hosea 1, bagaimana runtuhnya, bagaimana moralnya bangsa Israel, bagaimana turunnya nilai rohani mereka tuh sampai di titik yang
sangat mengerikan sebenarnya. Apa yang mereka lakukan, makin banyak buah, makin hasil mereka bikin, makin yang mereka lakukan, justru mereka bikin mezbah-mezbah gitu loh. Menyeramkan. Makin baik tanahnya, makin yang mereka kerjakan, justru mereka buat tugu-tugu berhala. Yang mereka lakukan justru menghasilkan banyak hal yang karena dosa demi dosa, makin hal yang mereka lakukan mengecewakan hati Tuhan. Makin mereka lakukan, makin membuat mereka mengecewakan hati Tuhan. Sebenarnya poinnya tuh di mana sih? Sehingga mereka melakukan sampai sedemikian kurang ajarnya sama Tuhan. Apalagi sampai yang di ayat keempat itu mengatakan bahwa ya mereka, sebab mereka kita tidak takut gitu loh. Terang-terangan, ya kami kita tidak takut. Jadi sebenarnya aku ngelihat hari ini poin yang dijelaskan Tuhan sampai mengirimkan Hosea. Oh, di sini juga telah dijelaskan sebenarnya kalau aku mengambil pada ayat-ayat yang di sini ada beberapa hal, tapi aku hanya mengambil yang aku dapatkan di sini tentang pengandalan diri. Ya, Eh, di ayat ke-13. Di sini dikatakan sesungguhnya sebenarnya apa yang membuat bangsa Israel sampai runtuh moral mereka, padahal bukankah bangsa Israel sudah melakukan perjanjian sama Tuhan? Perjanjiannya sama Tuhan Tuhan sudah kasih untuk mereka. Dia jelas bagi mereka. Tapi dengan mudah bisa lakukan. Sebenarnya apa yang terjadi di hati manusia khusus bangsa Israel? Bukankah bangsa Israel ya sebuah bangsa dan manusia, dan kita juga adalah manusia. Dan juga itu akan terjadi pada hidup kita. Jadi kalau di 13 membajak ke fasik, kita melakukan kecurangan, kita berbuat sesuatu kebohongan, kita mengandalkan diri. Di sini kata-kata mengandalkan diri. Mengandalkan diri itu ternyata, saya waktu ngerenung tentang mengandalkan diri. Iya ya, kita orang Kristen, kita yang orang percaya. Sebenarnya kita ada di titik mana sih mengandalkan diri atau mengandalkan Tuhan? Kita boleh mengatakan, mengucapkan bahwa kita boleh mengatakan bahwa kita ikut Tuhan. Tapi kita bahkan melayani Tuhan pun kita bisa mengandalkan diri, itu juga berbahaya. Apalagi kita di dalam hidup kita mengandalkan diri di dalam hari-hari kita. Itu juga bahaya. Jadi orang di sini Hosea adalah eh, bangsa Israel adalah bangsa yang dicintai Tuhan. Waktu dia di sini diingatkan kembali masa-masa bahwa Efraim sebenarnya seorang anak yang terlatih, yang dicintai, yang sebenarnya anak yang manis. Sebenarnya satu sisinya dikatakan yang suka bahwa sebenarnya Efraim adalah seekor anak lembu yang terlatih gitu loh, yang suka mengir, dan aku ini menyayangi. Tuhan mengatakan saya sayang mereka, sangat sayang sama mereka. Tapi sebenarnya hati mereka itu tidak lagi melekat. Oleh karena apa? Yang aku sekali lagi hari ini aku membahas tentang mengandalkan diri. Mengandalkan diri sebenarnya bagi dunia itu sesuatu yang baik. Bagi dunia itu sesuatu yang baik. Dunia tuh pasti akan setuju. Apa yang kenapa bagi dunia itu baik? Mengandalkan diri, kan ada satu statement. Kita kalau mengandalkan siapa lagi? Ngandalin diri sendiri. Kerjakan semua sendiri. Siapa yang akan nolong kita? Hidup kita nggak ada yang bisa yang nolong kita kecuali kita sendiri. Sendiri gitu kan. Makanya apa-apa harus bisa. Apa-apa harus apa-apa kita harus bisa. Apa-apa harus kita ngandalin. Berdiri di kaki sendiri. Nah, dengan berdiri di kaki sendiri sehingga kita nggak mengandalkan orang lain. Kita nggak mengandalkan siapa-siapa. Sesuatu hal yang terbalik dengan bahwa kita orang Kristen sepenuh-penuhnya disuruh mengandalkan Tuhan. Kalau bilang mengandalkan Tuhan, apa sesuatu yang abstrak gitu. Tapi kalau kita orang yang mengandalkan diri, dia bekerja dengan keras. Orang yang mengandalkan diri itu seringkali dibilang punya ambisi yang kuat, punya kecenderungan bagaimana dia akan hasilkan. Mengandalkan diri itu ternyata sangat berbahaya banget. Tapi bagi dunia itu sesuatu yang wajar. Maka tidak heran, karena dianggap sesuatu mengandalkan diri itu sesuatu yang wajar, akhirnya kita ngelihat juga bangsa Israel begitu mendukakan hati Tuhan. Hati manusia itu ketika kita mengandalkan diri, yang bagi dunia itu baik adanya, bagus adanya, makanya adanya teknologi, adanya pengetahuan, begitu banyaknya.
Orang mengandalkan teknologi, orang mengandalkan pengetahuan. Itu adalah salah satu bagian pengandalan diri. Apakah kita orang Kristen nggak boleh mengandalkan nggak boleh punya pengetahuan yang banyak? Bukan. Tetapi esensinya sebenarnya, kalau aku ngelihat, bukan pengandalan diri. Memang tidak boleh. Jadi orang Kristen boleh mengandalkan diri nggak? Kalau aku ngerasa, aku tanya kepada dia, boleh nggak aku mengandalkan diri? Tidak boleh. Memang satu hal yang saklek. Ternyata ada tertulis di Alkitab. Aku buka sebentar. Kita, aduh, di mana ya? Kok aku tiba-tiba ngeblank? Di terkutuklah. Apa di itu di mana? Orang yang mengandalkan, aku kemarin aku baru baca. Yeremia 17 ayat Ya, 5. 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Satu. Mengandalkan diri. Terkutuklah. Gak ada yang lain. Gak ada yang dengan satu hal yang prinsip. Ya kan? Yang akan pasti orang yang mengandalkan diri pasti akan jauh daripada Tuhan. Pasti. Tetapi yang kedua dikatakan diberkatilah kita. Cuman itu dua. Orang yang mengandalkan Tuhan. Apa sih jadi kerugian kita kalau mengandalkan diri? Yaitu kehancuran. Ujung-ujungnya adalah sebuah kehancuran. Jadi aku ngerasa mengandalkan itu ujungnya adalah kehancuran, kehancuran terhadap diri, kehancuran akan hubungan kita sama Tuhan. Kita maukah di situ? Kedua, apa yang menjadi keuntungan kita kalau kita mengandalkan Tuhan? Kalau kita bisa mengandalkan Tuhan, hidup kita, tadi lagu yang tadi kita terakhir nyanyikan, kita akan menjadi aman dan tenang. Sungguh-sungguh hanya aman dan tenang kalau kita mengandalkan Tuhan. Tidak ada kata yang lain. Itu terhadap diri kita. Kita akan aman dan tenang. Mengandalkan Tuhan, apalagi yang sebenarnya akan kita dapatkan. Aku ngerasa begitu dahsyat sebenarnya ketika kita mengandalkan Tuhan. Di dalam hidup orang Kristen harusnya berdampak. Mau dalam keadaan apapun, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan pasti menjadi orang yang berimpact. Pasti dia akan menjadi orang yang berbuah. Jadi kata-kata mengandalkan Tuhan, itu akan memberikan orang Kristen akan perkataannya didengar begitu banyaknya orang. Karena dia mengandalkan Tuhan. Dari perkataannya dia akan menjadi orang yang didengar orang lain. Walaupun mungkin hanya segelintir. Karena dia mengandalkan Tuhan, hidupnya itu Tuhan akan menjadikan kita punya buah, bukan karena kita mengandalkan Tuhan. Jadi bukan terhadap diri kita tetap aman dan tenang untuk hidup kita. Hidup kita yang bisa berbuah bagi Tuhan karena mengandalkan Tuhan. Hidup kita akan menjadi berimpact karena kita mengandalkan Tuhan. Kita akan pergi melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita nggak akan diam di tempat untuk mengurusi hal-hal pribadi kita, tapi kita kepada urusan Tuhan pun kita akan lakukan karena kita mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan pikiran Tuhan. Dan bukan kita orang yang mengandalkan Tuhan, bukan berarti kita tidak atau kita melupakan pengetahuan. Kita tidak menggunakan pengetahuan yang ada. Kita tidak menggunakan teknologi yang ada sekarang ini. Tahu nggak sih teman-teman, menyedihkan banget kalau orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh kita harus sadar bahwa kita tuh berbahaya untuk diri kita sendiri. Makanya kita harus mengandalkan Tuhan. Kita berbahaya untuk diri kita sendiri, makanya betapa hancurnya bangsa Israel. Ini misalnya satu contoh. Itu juga akan terjadi pada kita kalau kita mengandalkan diri. Satu hal yang penting, Matthew Samson yang menciptakan Hillsong, lagu-lagu yang indah banget. Pada ujungnya mengatakan, aku menjadi ateis. Kita mendengar sedih banget. Apalagi Tuhan. Dengan terang-terang bahwa dia menjadi seorang ateis. Dia orang yang menciptakan lagu-lagu Kristen yang indah-indah. Secara pengetahuan dia mengerti. Siapa Tuhan? Siapa Tuhan Yesus? Siapa yang dia percaya? Secara Alkitab dia tahu. Tapi ternyata dia di dalam hidup pengandalan diri. Pada ujungnya mengerikan. Dia meninggalkan imannya. Karena dia bilang, dia bingung. Orang yang mengandalkan diri sendiri sampai begitu bahaya. Yang kedua, di Indonesia, aku pun sampai kaget. Yang lagu-lagu yang kita sering nyanyikan. Lagu yang aku sangat suka yang tentang
Tak dapat Anda melihat oleh Jason. Ternyata dia adalah seorang gay. Sekian tahun dia ciptakan lagu-lagu yang indah, tapi dia seorang gay yang mengandalkan diri sendiri. Dia pun hanya hampir meninggalkan Tuhan. Tetapi puji Tuhan ya. Makanya kita manusia. Bagaimanapun dalamnya kita dosa, di sini pun sudah dijelaskan. Bagaimanapun ketika kau mengandalkan diri, ada dosa, engkau jatuh, engkau balik, engkau akan mendapatkan yang bagus. Di ayat ke-13. Bahwa Tuhan bilang, ayo balik. Apa namanya, bukan 13, 12. Tabur dirimu sesuai dengan keadilan. Tuai menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah yang baru. Sebab sudah waktunya untuk cari Tuhan. Sesungguh-sungguhnya cari Tuhan. Jadi bukan yang kelihatan. Seperti di luar kau baik, di luar kau bagus, enggak ada yang bisa nilai. Tapi benar-benar kita mencari Tuhan dengan hati kita yang ngandalin Tuhan. Seperti Jason yang ciptakan lagu-lagu yang begitu bagus. Ternyata dia selama perkawinannya semua adalah kebohongan. Sungguh-sungguh mengerikan kekristenan, kita ciptakan kebohongan demi kebohongan. Orang lain gak ada yang tahu karena pengandalan diri. Memang mengerikan. Teman-teman, pada ujungnya Jason menemukan Tuhan sendiri karena ketika dia mengandalkan Tuhan, dia mengalami pertobatan, dia mengalami Tuhan. Dia hampir meninggalkan istrinya karena dia nggak mampu melawan dirinya sendiri, seorang gay. Dia pergi ke Amerika, tapi disitulah dia menemukan Tuhan kembali. Bahwa sebenarnya siapa Tuhan? Bersyukur cerita ujungnya tidak mempermalukan dirinya dengan karena dia meninggalkan imannya. Cerita ujungnya masih akhirnya dia mengalami pertobatan. Satu dua cerita yang sangat 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 ironis banget seorang orang Kristen. Jadi kita yang tak percaya Tuhan, diri kita tetaplah mengandalkan Tuhan. Kalau kita hidup kita dengan kata yang sederhana, kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. Saya pun demikian. Ketika aku sakit, ketika kalau aku mengandalkan diri, aku nggak tahu hari ini aku bagaimana. Ketika aku mengandalkan Tuhan, di dalam susahnya saya, aku diberkati oleh Tuhan. Saya cuma mengatakan aku diberkati oleh Tuhan. Bagaimana 6 hari aku harus lewatin, aku cuma melihat orang yang 6 hari ketika kemo, nggak bisa lari, pasti lemas, pasti nggak susah bangun. Saya sudah dengar cerita itu semua, sudah dari mana-mana. Harusnya aku alami. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku takut. Cuma mengatakan, ketika aku takut, aku percaya. Ketika aku ngerti Alkitab, full Alkitab ini hanya menjadi andalanku, itu firman Tuhan. Itu yang kujalani. Apa yang kudapetin? Tuhan mengatakan, misalnya, kita bilang, 6 hari aku di kemo. Aku tidak mau Tuhan. Tuhan, aku kecewa. Dan segala kau seandainya itu aku lakukan, betapa aku hari ini aku hancur. Itu berarti aku mengandalkan. Ketika aku mengandalkan Tuhan. Tuhan mengatakan, kamu tidak bisa lewatin. Kamu tetap harus lewatin lembah ini. Kata Tuhan, aku harus tetap lewatin lembah ini. It's okay. Kata Tuhan, it's okay. Apa yang harus kamu takutkan? Di sini lembah ini, kau akan memuliakan aku. It's okay. Begitu mudahnya ternyata. Kalau kita bisa mengatakan, enak saja Tuhan, it's okay kan? Tidak apa-apa. Kau akan melihat, waktu aku duduk di sini, aku doa. Jelas Tuhan berbicara di hati aku. Sekalipun 1000 rebah nanti kau akan lihat. 1000 rebah kiri. 10.000 kau akan lihat. Mengerikan memang kau akan lihat. Di depan kamu akan melihat. Mengerikan. Orang-orang di sekitar kamu. Kamu akan lihat. Memang kau akan lihat. Tetapi diri Mazmur mengatakan, aku Allah yang akan melindungi. Begitu doang. Tuhan bilang, oh aku akan melepas. Enggak. Itu firmannya. Apa sih maksudnya? Sebelum aku masuk yang 6 hari itu. Tuhan berbicara dan menguatkan dan meneguhkan. Itulah ketika aku mengandalkan Tuhan. Baik Tuhan, aku akan melihat. Itu orang yang mengandalkan. Bagi saya, itulah pengandalanku pada Tuhan. Di hari aku masuk, aku memang melihat setiap hari, teman-teman. Pemandangan yang aku lihat dan aku terenyuh hati aku sampai mau menangis. Orang-orang yang lagi kemo, kadang ada yang sebagian nggak bisa kemo. Transfusi darah dulu 4 botol. Kondisi yang sangat lemah. Batuk seharian yang nggak habis-habis. Orang yang kesakitan harus disuntik dengan morfin. Pemandanganku yang itu yang setiap hari kulihat. Tapi yang aku rasakan apa?
Makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Mual, Tuhan, aku bilang, tuh kasih obat, dokter bilang, kamu akan mual berat. Itu sudah dokter ngomong. Manusia boleh ngomong. Ketika aku mengandalkan Tuhan, nggak usah beli. Aku 1 biji obat mual 1,5 juta, teman-temanku. Teman-temanku yang lain udah makan berapa belasan biji, bayangkan. Makanya sehat itu murah, sakit itu semua mahal. Aku nggak tebus itu. Aku nggak tebus itu obat. Ketika aku mengandalkan Tuhan, Tuhan pertemukan aku hanya apa? Kacang Arab. Waktu aku mual berat, berbicara, makan kunyah itu kacang Arab. Kunyah kacang Arab. Aku dalam kondisi mual, kan memang aku akan terjadi efek itu kuat banget, berat banget, mual banget. Aku cuma kunyah kacang itu selagi mual berat, aku kunyah, kunyah pelan-pelan, kunyah pelan-pelan 20-30 biji. Berhenti. Jadi teman-teman yang kalau nggak ngalami mual seperti kita orang yang kemo, kita kalau mual pasti pergi tidur. Aku nggak tidur, aku bangun. Hikmat-hikmat yang Tuhan sertai itulah membuatku aman dan tenang. Hikmat-hikmat itu juga kacang garbanzo itu aku membagikan ke mereka. Kita bukan menjadi aman dan tenang, tapi hidup kita akan berdampak hanya sebuah kacang garbanzo. Hidup saya di sana aku bisa berdampak karena kacang garbanzo yang Tuhan kasih. Kamu makan, kamu selamatkan, Tuhan mengatakan. Sekarang kamu bagikan juga ke yang lain. Sebuah kacang garbanzo. Teman-teman, hal yang sepele. Sepele. Tapi ketika mengandalkan Tuhan, kita hidup bukan soal aman dan tenang. Tapi kita juga akan menjadi dampak kepada yang lain. Hal-hal yang kecil sampai besar. Jadi teman-teman, jangan ada 2 hal. Mengandalkan diri. Jangan mengandalkan diri. Tapi mari kita sama-sama andalkan Tuhan. Thank you ya. Ini yang dari aku. Thank you. Oke, terima kasih Bu Dorcas. Saya percaya kita diberkati, dikuatkan dengan sharing dan kesaksian hari ini. Jadi mari terus andalkan Tuhan dan jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Maka ayat yang pertama, ayat yang kedua, kalau di camp pria itu selalu diingatkan begini. Pria itu kalau nggak punya apa-apa, pegangan Tuhan kuat-kuat. Tapi kalau sudah punya apa-apa, semua mau dipegang. Artinya mau suka buat dosa. Makanya berkali-kali selalu prinsip yang saya ajar Bapak Ibu. Apa itu berkat Tuhan? Berkat Tuhan itu segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Itu berkat. Seperti kondisi yang dialami Ibu Ciaca itu berkat. Karena hal ini yang membuat Ibu Ciaca akhirnya lebih mengenal Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Bukan lagi kekuatannya. Bagi orang dominan, tahu kan? Orang dominan itu, wah, pokoknya semua harus bisa. Nah, tapi sekali lagi hari ini, seperti yang berkali-kali saya ajarkan, ya berkat itu adalah segala sesuatu yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, segala sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan itu kutuk. Bahkan kalau itu uang yang banyak yang Tuhan berikan kepada kita, tapi itu justru membuat kita jauh dari Tuhan, itu bukan berkat, kutuk. Makanya jangan lagi pernah membatasi paradigma kita berkat itu hanya soal uang, soal hal-hal yang baik. Nah, itu banyak kali orang Kristen terjebak di situ, bahkan orang Kristen maksud saya. Karena itu tadi, bicara soal berkat, konotasinya selalu materi, harta, uang. Bukan itu. Terus yang tadi yang saya juga lagi diberkati dan diteguhkan lagi, ya sehat itu murah. Seperti berkali-kali juga saya katakan, sehat itu murah. Yang mahal itu biaya rumah sakit. Makanya selama masih diberi tubuh yang sehat, jaga. Olahraga itu murah. Makan makanan yang sehat itu murah. Nah, kalau makanan yang nggak sehat itu yang mahal. Enak sih, mahal, enak. Tapi itu tadi, Firman udah bilang, taruh pisau. Kalau nggak cukup pisau, golok. Kalau nggak bisa kurang golok, samurai yang paling tajam. Jadi ya, mari terus hidup bersama dengan Tuhan. Apalagi seperti yang hari-hari ini, kalimat yang akan saya selalu ulang-ulang, hidup atau bertindak sesuai dengan kehendak Bapa
itu bukan bicara tentang apa yang sedang kita lakukan, tapi mengapa hal itu kita lakukan, dan untuk siapa hal itu kita lakukan. Karena kalau kita nggak memiliki prinsip ini, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ya karena Tuhan, satu-satu alasannya. Karena tahu itu adalah perintah Tuhan, Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Dan kita lakukan semuanya itu ya hanya untuk Tuhan, bukan untuk siapapun, bahkan bukan untuk diri kita sendiri. Karena kalau enggak, ya ujungnya kecewa, seperti Ibu Dorcas tadi katakan. Kalau segala sesuatu kita nggak lakukan karena Tuhan dan untuk Tuhan, tinggal tunggu waktu satu titik akan kecewa. Ya, kalau di Alkitab contohnya ya Yohanes Pembaptis lah, yang paling gampang. Dia dipakai Tuhan untuk buka jalan, suara yang berseru-seru di padang gurun. Tapi satu masa ketika Yesus sudah semakin dikenal orang karena dia yang lebih dulu memperkenalkan, Yesus semakin terkenal, satu masa dia di penjara. Satu hari dia tunggu, kok Yesus nggak datang ya? Oh, mungkin Yesus masih sibuk, masih pelayanan. Satu minggu Yesus nggak datang, hatinya mulai goyah. Ini Yesus nih kok nggak tahu balas budi ya? Aku yang sudah memperkenalkan, nggak mungkin kan dia nggak tahu. Tentu itu kota yang kecil, berita yang mudah tersebar, tunggu punya tunggu enggak, akhirnya dia utus muridnya untuk datang kepada Yesus untuk tanya, apakah engkau Mesias? Atau kami harus tunggu yang lain? Sederhananya, jangan-jangan aku salah nih, kau itu bukan Mesias. Kalau Mesias itu harusnya membebaskan, karena kata Mesias itu kan artinya pembebas. Nah, ketika segala sesuatu kita lakukan hanya berdasarkan ekspektasi kita, pengandalan diri kita akan membuat kita kecewa. Ketika kita melayani, yang seperti Bu Dorcas tadi katakan, yang tahu kan hati kita ini cuma kita sama Tuhan. Apakah semua itu kita lakukan karena Tuhan dan untuk Tuhan? Ya, kapan ketahuannya? Waktu ketika engkau kecewa. Aku sudah melayani, tapi pemimpin nggak pernah puji, contoh. Aku sudah melayani, tapi keadaanku. Nah, sekali lagi, semua diukur dengan hal-hal yang physically, yang material. Sehingga mulai kecewa. Padahal sekali lagi, hidup bukan tentang apa yang sedang kita lakukan, kalau mau hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Tapi mengapa itu kita lakukan? Dan untuk siapa itu kita lakukan? Jadi mari Bapak Ibu, hari ini Tuhan ingatkan kita lagi, bahkan kalaupun hari ini hidup kita seperti apa yang dialami oleh Israel sesungguhnya, yang digambarkan di ayat 1, pohon anggurnya tambah rimbun, buahnya semakin banyak, jangan sampai justru itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi seperti ayat 12 dan 13 itu kan dua situasi yang bertolak belakang. Tapi mari kita praktek ayat yang 12 dan ayat 13 itu jadi peringatan bagi kita. Apa yang kita harus lakukan? Ya menabur dengan keadilan, menuai menurut kasih setia, dan mencari Tuhan yang terus akan menghujani kita dengan kasih karunia. Jangan sebaliknya. Karena sekali lagi akan berkali-kali saya katakan, firman Tuhan, Alkitab itu diberikan kepada kita hanya dua tujuannya. Untuk memberikan contoh-contoh kepada kita apa yang harus kita lakukan, dan memberikan juga peringatan-peringatan supaya kita tidak melakukan apa yang dicatat sebagai peringatan bagi kita. Jadi mari hari ini terus hidup di dalam pengandalan akan Tuhan. Karena sekali lagi Yeremia 17 ayat 78, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, bukan pada ekspektasinya sendiri. Makanya berkali-kali saya katakan, apa bedanya percaya dan berusaha untuk percaya? Orang yang percaya itu seperti Daniel pasal 3, Sadrak, Mesak, Abednego, menyerahkan sepenuhnya keputusan dan caranya kepada Tuhan. Seperti Ibu Dorcas tadi katakan, keputusan Tuhan kamu tetap kemo. Bukan aku sembuhkan, bukan, keputusanku adalah kamu tetap harus jalani situasi tubuh yang sakit ini.
Tapi kan di dalamnya Tuhan punya cara untuk menolong. Kacang Arab. Makanya prinsip yang berkali-kali juga saya katakan kan. Amsal 3 ayat 5 Bapak Ibu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu. Bukan berarti kita nggak boleh berpikir, karena manusia itu makhluk pemikir. Ini berkali-kali saya ajarkan, karena ini prinsip hidup yang kami jalani. Ada begitu banyak orang stres, bahkan kadang kalau masih di dalam tingkat stres, dia bangga lagi cerita kemana-mana. Stres aku. Dan saya berkali-kali katakan bertobat kalau masih ngomong stres. Makanya jangan andalkan pikiranmu. Andalkan pikiran artinya gitu, 2-3 jam mikir, kan ada sebuah masalah atau situasi, mikir. Nanti ketika pikiran kamu, ini cocok nih. Tunggu waktu 1-2 menit, pikiran yang lain akan menyerang pikiran yang pertama. Akhirnya mikir lagi berjam-jam. Sepanjang malam nggak bisa tidur, mikir lagi. Itu yang membuat stres Bapak Ibu. Makanya berkali-kali saya katakan, kenapa nggak lebih baik engkau 5 menit, 10 menit, tenangkan diri, kuasai diri, tenangkan hati, berdoa, tanya Tuhan, ngobrol dengan Tuhan. Tiba-tiba kacang Arab. Tuhan buka pikiran juga. Nah, itu prinsip-prinsip sederhana yang firman Tuhan ajarkan sebenarnya Bapak Ibu. Mohon praktek. Jalani hidupmu di atas prinsip firman Tuhan. Sehingga engkau akan tetap kuat. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Dorcas buat sharing dan kesaksiannya. Mari terus bangun hidup kita di atas prinsip-prinsip firman Tuhan. Dengan kita terima firman setiap pagi, renungkan firman, temukan prinsipnya, dan taat lakukan apa yang kita dengar, apa yang kita renungkan. Oke, Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu kalau ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Saya silakan kembali kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak. Mari kita masuk dalam doa kita. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh terus bersama-sama Tuhan memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kebenaran firman-Mu, hati kami terus boleh melekat kepadamu Tuhan. Dan biarlah hidup kami Tuhan boleh terus mengandalkan Engkau Tuhan. Dan mengandalkan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Pada hari ini juga Tuhan Engkau berkati hamba-Mu Dorcas Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan Engkau terus pakai hidupnya Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Engkau terus memberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Karena Tuhan Engkau punya rencana buat hidupnya Tuhan. Sehingga dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup Ibu Dorcas Tuhan, dia boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Dan lewat kesaksian hidupnya, banyak orang boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Engkau berkati Ibu Dorcas dan anak-anak mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus pakai hidup mereka Tuhan menjadi berkat. Engkau juga berkati kami semua Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau terus pakai hidup kami Tuhan. Biar lewat hidup kami Tuhan, banyak orang boleh mengenal Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Engkau juga berkati Engkau Tuhan, Wijaya Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan kesehatan. Biarlah di masa tuanya Tuhan, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami Bapak. Mulai dari Presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau taruhkan mereka roh yang takut akan Engkau. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan adil dan benar. Kami juga bersyukur Bapak setiap kasih karunia yang Kau berikan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberikan
hasil bumi dan hasil alam yang melimpah Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Pak, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya kami, Tuhan, Engkau memberkati. Engkau mengurapi setiap para pelayan dan hamba-Mu, sehingga setiap pelayanan mereka boleh membawa umat-Mu semakin mengenal Engkau, ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini, akan kami yang secukupnya, ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kami punya Allah yang hebat, punya Allah yang Engkau sendiri, Allah yang hidup, Allah yang beserta kami, Allah yang menciptakan, Allah yang terus menolong kami. Tuhan, Engkau hanya mengatakan, andalkan saya. Dan Engkau pun mengatakan, diberkati. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau Allah yang telah memberkati kami, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kemustahilan akan kami lewati karena kami mengandalkan Engkau, ya Allah. Tunjukkanlah akan setiap langkah hidup kami yang ada di sini, bahwa hal yang tersulit, hal yang kami tidak mampu, ketika kami mengandalkan Engkau, kami akan melihat kemuliaan, kehebatan Tuhan yang akan terjadi di dalam hidup kami. Hari ini pun juga Tuhan, ada begitu banyak yang akan kami lewati. Akan begitu banyak yang akan terjadi. Kami tidak tahu, tapi kami mengandalkan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, kami bersyukur, kami memuji Engkau sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.